Oke, terima kasih sama-sama Mbak Marimar ya. Ada Nata yang baru bergabung, kemudian Asihi ya, teman-teman yang baru bergabung. Ada Biandra 098 ya. Oke, baik, saya akan lanjutkan ya teman-teman ya, kalau masih belum ada pertanyaan ya. Sekarang teman-teman jujur, yang pernah langsung transfer karena takut ditekan pihak ketiga atau debt collector, ketik jujur teman-teman dalam menghadapi CC. Saya tunggu teman-teman, apakah ada ya? Kalau nggak ada nggak apa-apa teman-teman ya. Banyak orang bayar teman-teman karena panik, banyak orang bayar karena ancaman ya, banyak juga orang bayar karena takut didatangi teman-teman oleh pihak ketiga atau debt collector. Tapi yang perlu saya garis bawahi ya teman-teman ya, hukum tidak berjalan karena berdasarkan rasa takut. Hukum berjalan berdasarkan bukti dan prosedur. Utang itu tetap wajib dibayar teman-teman, tetapi kepada pihak yang sah ya. Ini menjadi penting teman-teman ya. Nah, pertanyaannya mengenai batas penagihan ya. Bagaimana cara teman-teman bisa menghadapi debt collector ya. Debt collector ini terkadang menjadi momok teman-teman, hal yang menakutkan. Padahal sebetulnya kalau kita bisa menjawab dengan baik, kita ada etikat baik, sebenarnya sederhana teman-teman menghadapi debt collector ya. Saya ex-banker teman-teman ya. Saya 13 tahun di bank, jadi saya paham betul ya SOP debt collector seperti apa ya. Dan juga saya juga sempat di bisnis ya, saya sempat di back office, dan saya juga sempat membawahi bagian penagihan ya. Jadi betul-betul saya paham aturan main seperti apa ya. Nah, terkait batas penagihan ya teman-teman, yang pernah diancam debt collector setelah CC, ketik DC. Apakah teman-teman ada? Ya, ada Mitra, Scorpio, Mas Fael yang baru bergabung. Ya, ada Nata, ada Tias, ada Nie, ya, ada Nuria. Ya. Terima kasih sudah bergabung teman-teman. Di weekend besok kita menambah ilmu dan wawasan ya terkait CC ya. Jadi secara prinsip teman-teman ya, kita lanjutkan ya. Pernah didatangi DC ASBC, oke, baik ya. Oke teman-teman, terima kasih. Ya, ada yang pernah didatangi DC apa nih ya. Oke, ada Mitra Maulana ya, ada Saitama, dan Nata, terima kasih untuk kopinya ya. Emang lagi jam-jam mau ngantuk nih ya. Ada Manat ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. CC adalah pengalihan hak tagih, bukan pengalihan hak untuk mengintimidasi. Jika ada ancaman, jika ada tekanan, jika ada teror, jika ada yang mempermalukan, itu bukan mekanisme hukum, teman-teman. Ya. Penagihan boleh, intimidasi tidak. Yang mengatur perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, teman-teman, itu ada di aturan POJK nomor 22 tahun 2023.
dan lazim diterapkan untuk penagihan kredit bank maupun pinjaman online yang diawasi OJK. Jadi intinya begini teman-teman ya, trik menghadapi debt collector ya. Teman-teman bahwasanya namanya penagihan itu ada waktunya teman-teman ya. Ingat, debt collector itu hanya bisa menagih hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu ya. Untuk hari Minggu itu nggak boleh. Untuk hari libur nasional itu nggak boleh ya. Ingat teman-teman. Kemudian waktu menagih ya, debt collector ya, bukan hanya debt penagih lapangan ya, call ya, debt collection juga yang di meja itu nggak boleh nagih. Pukul 8 pagi sampai pukul 20 atau pukul 8 malam. Begitu ada yang nagih di atas jam 8 malam, itu teman-teman bisa kesampingkan ya, karena sudah melanggar POJK nomor 22 tahun 2023. Nah, ketika ada penagihan di luar ketentuan ya, teman-teman bisa melaporkan itu ke OJK. Yang pertama, teman-teman kirim email ke banknya, CC-kan ke OJK. Ya, saya jamin teman-teman langsung direspon. Ya, bahwa tidak boleh menagih selain Senin sampai Sabtu. Ya, jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu nggak boleh, hari libur nasional juga nggak boleh. Kalau ada yang menagih jam 7 pagi itu nggak boleh teman-teman. Mulai jam 8 sampai jam 8 malam. Jam 8 lewat 1 pun teman-teman sudah nggak boleh. Ya, itu melanggar aturan otoritas jasa keuangan. Nah, banyak teman-teman di sini yang pusing ya menghandle debt collector ya, terkait CC ya. Ini saya kasih trik teman-teman ya, agar teman-teman bisa paham ya cara menghandle-nya seperti apa. Yang pertama, cara menghandle debt collector. Satu, teman-teman jangan panik. Jangan transfer ya. Teman-teman ada kalimat yang teman-teman mesti pegang nih. Keputusan yang diambil dalam tekanan itu biasanya merugikan teman-teman. Kenapa? Kalau belum mampu bayar ya, jangan transfer kecil hanya karena takut. Transfer tanpa kejelasan justru memperkuat posisi penagih, teman-teman. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, cara menghadapi debt collector. Teman-teman minta legal standing secara tertulis. Ya. Apa legal standingnya? Kalimat tegas yang bisa teman-teman gunakan ya. Mohon kirimkan bukti pengalian piutang sesuai pasal 613 KUH Perdata terkait akta cesi dan bukti pemberitahuan kepada saya. Jika mereka tidak bisa menunjukkan akta pengalian cesinya atau bukti pemberitahuan, maka secara hukum teman-teman berhak mempertanyakan. Kalau nggak out, suruh keluar mereka. Kenapa? Tidak sah secara hukum, teman-teman. Kalau didatangin debt collector tidak membawa dua itu, ya. Ini penting, teman-teman, ya. Ketika teman-teman kreditnya macet, ya, baik kredit KPR, kredit modal kerja atau kredit komersial, asetnya kan dijual tuh ke pihak ketiga secara CC. Ada orang datang, ya, tidak ada dua itu, akta pengalian sama bukti pemberitahuan, suruh dia keluar. Kira-kira gitu, teman-teman. Karena secara hukum itu tidak sah. Yang ketiga, bagaimana cara menghadapi debt collector ya, tentang CC ya, teman-teman. Yang pertama, batasi komunikasi, teman-teman, ya. Jangan teman-teman
melayani debt collector itu nelponnya panjang, apalagi curhat. Itu posisi tawar teman-teman lemah, ya. Gunakan pola ini, teman-teman. Silakan kirimkan komunikasi resmi, Pak, melalui email atau secara tulis. Kenapa? Karena semua itu harus terdokumentasi, teman-teman, ya. Yang keempat, jika mereka datang ke rumah nih ya, teman-teman, nah ini kalau debt collector datang ya kan, ada yang mau datang hari Senin misalkan pagi, teman-teman sudah keluar atau pintunya ditutup seolah-olah teman-teman pergi. Nggak usah takut, teman-teman, ya. Nggak usah takut, ya. Jika debt collector datang ke rumah teman-teman, ingat satu, penagihan boleh, intimidasi tidak boleh, teman-teman, ya. Teman-teman kasih kalimat tegas, silakan kirim dokumen resmi. Saya tidak bisa mengambil keputusan dalam kondisi seperti ini. Jangan berdebat panjang, teman-teman, ya, ketika debt collector datang ke rumah, ya. Dan juga jangan terpancing emosi, hadapi debt collector itu, ya. Dan juga jangan membuka detail keuangan pribadi. Itu akan menurunkan posisi tawar teman-teman ketika menghadapi debt collector, ya. Teman-teman, tips cara menghadapi debt collector, ya. Ini bicara soal kemampuan bayar, realistis nih ya teman-teman ya. Ketika debt collector datang ke rumah teman-teman. Satu, teman-teman jangan menjanjikan tanggal. Oke, baik Pak, saya akan bayar tanggal 30 Februari, kira-kira seperti itu. Oke, baik Pak, saya akan bayar minggu depan. Itu berbahaya, teman-teman, ya. Ketika teman-teman wan prestasi dikejar terus tuh, ya kan? Bahkan teman-teman bisa dimaki-maki tuh sama debt collectornya. Kenapa? Karena janji teman-teman omong kosong. Bagaimana, Bang, kalimat yang aman untuk menghadapi itu? Jawabannya sederhana, teman-teman. Baik Pak, saat ini saya belum memiliki kemampuan pembayaran, ya. Jika ada opsi restrukturisasi, ya kan, silahkan sampaikan secara tertulis, ya. Atau begini, baik Pak, saya ada kemauan bayar, namun sampai saat ini saya masih belum ada kemampuan. Kenapa? Karena usaha saya kurang baik, ya. Saya bangkrut, ya, tapi bagaimanapun utang mesti dibayar. Saya paham itu, Pak. Kalau teman-teman jawab seperti itu, maka ini menunjukkan, ya, teman-teman ada itikat baik, namun tanpa mengikat diri, ya. Ini penting, teman-teman. Bahasa ada kemauan bayar, namun masih belum ada kemampuan. Ya, terima kasih buat Farel ya sudah bergabung. Ada Ausena ya, dan ada Nata yang menyukai lab, ada Tias ya. Kita lanjut teman-teman ya. Yang keenam, cara menghadapi debt collector ya. Nih ketika dia datang ya, kadang sama 2 orang atau 3 orang ya, teman-teman harus siapkan mental, teman-teman harus kuat ya, bahwa teman-teman yang keenam itu jangan takut dengan ancaman pidana. Kadang kan dia ngancam-ngancam pidana tuh, padahal apa? Utang perdata bukan pidana. Pidana akan terjadi kalau teman-teman ada unsur penipuan ya. Bang, gimana kalau gue diancam debt collector? Jawabannya sederhana, teman-teman. Ya, silakan tempuh jalur hukum yang sesuai.